seolah-olah rambut saya sangat panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan. Kembali lagi di ARC Horror Story. Pada kesempatan kali ini, aku kedatangan narasumber nih yang akan menceritakan pengalaman horornya. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita dengar ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungki. Di sini saya akan berbagi cerita horor saya pada tahun 2016, tepatnya di kota Yogyakarta. Cerita ini bermula ketika saya dan satu tim saya sedang melakukan penyisiran sosialisasi di salah satu desa di kota Yogyakarta. Satu tim terdiri dari 9 orang dan saya salah satunya. Singkat cerita, satu persatu rumah sudah kita datangi, tinggal satu rumah di penghujung desa. Rumah itu nampak kosong dan tidak berpenghuni. Ketika teman-teman saya lewat, semua teman-teman saya mendengar ada seorang wanita yang tertawa. Kurang lebih, tertawanya seperti ini. Hihihi. Anehnya, di antara 9 orang itu, hanya saya yang tidak mendengar seorang pun tertawa sama sekali. Sedikit pun saya tidak mendengarnya. Lalu teman-teman saya bilang, itu dengar nggak? Ada suara yang ketawa barusan. Tanya teman saya. Saya terus terang, siang-siang bolong. Masa ada yang ketawa? Paling yang nunggu tuh. Jawabanku seketika yang seolah-olah memang bahasanya seperti sedikit menyepelekan dan mengejek mereka yang tak terlihat. Teman-temanku bilang, "Bus, kamu ngomong hati-hati." Sepas itu, kita semua istirahat makan dan melakukan rapat meeting di dekat desa itu di suatu restoran yang memang restorannya masih memegang teguh dan kental dengan budaya Jawanya. Baru masuk di pintu restoran, kita sudah disambut dengan musik gamelan yang membuat bulu kuduk merinding. Musiknya serem. Belum lagi, ditambah di setiap pintu, ketemu pintu, setiap ruangan, patung-patung, gambar orang yang matanya seolah-olah melihat kepada kita semua. Singkat cerita, setelah makan dan rapat, kita pulang ke rumah masing-masing, dan saya pun pulang ke Magelang. Keesokan harinya, saya dan teman-teman saya berencana melakukan jogging bersama. Namun, di tengah perjalanan, saya kecelakaan. Saya kurang tahu detail kecelakaannya seperti apa dan bagaimana. Yang saya tahu, saya sadar-sadar sudah berada di kamar sendiri dengan keadaan linglung, antara mimpi atau nyata. Orang-orang pun berdatangan ke rumah saya dengan keadaan saya antara sadar dan tidak sadar. Saya pun tidak hafal persis siapa yang datang dan apa yang mereka bicarakan. Kata orang tua saya, ketika saya masih dalam keadaan linglung, banyak kejanggalan yang terjadi. Yang pertama, ada seorang yang sedang perjalanan mancing lewat depan rumah saya, tiba-tiba kesurupan. Kesurupannya tidak hanya sekali, tapi 3 kali. Dari ujung jalan sampai ujung perempatan, dia hanya tertoleh pada satu tempat, yaitu rumah saya. Kejanggalan yang kedua menimpa pada diri saya sendiri. Saat maghrib tiba-tiba saya berteriak seperti orang gila. Saya berteriak dengan sangat keras sekali. Orang tua saya dan kakak saya seketika langsung menghampiri saya. "Ono opo kowe ndo, ono opo? Istighfar." Tapi saya masih teriak-teriak, seolah ada sesuatu yang sangat menyakitkan dalam diri saya. Saya tidak ingat jelas seperti apa kejadiannya karena saya tahu juga dikasih tahu oleh orang tua saya apa yang terjadi ketika saya tidak sadar. Selepas itu, bapak saya mendekati saya dan menenangkan saya dengan bacaan yang beliau bacakan di sebelah telinga saya. Kata kakak saya, seketika saya menjadi pribadi orang lain yang bukan diri saya sendiri. Saya menjadi sangat manja dan suara saya menjadi sangat halus.
sambil memainkan rambut seolah-olah rambut saya sangat panjang. Sambil tersipu malu, menunduk dan manja-manja ke bapak saya. Seketika ibuku yang melihat anaknya bertingkah tidak sewajarnya langsung marah. "Hei, sapa kowe nek nang jero anakku?" Katanya, aku tidak mau jawab sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan anggun. Ketika bapak saya bertanya, "Jenengan sinten?" Saya jawab nama seorang perempuan yang sampai sekarang saya tidak berani menyebutkannya lagi. Ditanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Katanya, dia mengikutiku dari Jogja waktu itu sampai ke sini karena perkataanku kurang sopan. Setelah itu, saya diajak bapak saya mengambil air wudhu dan melakukan sholat maghrib dan membaca potongan ayat suci Al-Quran. Saya belum menyadari kalau saya melakukan hal itu. Perlahan, suara saya mulai hilang dan saya tidak sadarkan diri lagi. Keesokan harinya, saya sudah sadar dan pulih kembali. Keanehan yang ketiga, ketika malam hari tiba, ada seseorang yang seperti berjalan mondar-mandir di depan rumah saya. Di tengah malam, ada yang mengetuk jendela saya. Ketika saya buka, ternyata tidak ada orang sama sekali. Lantas, siapakah itu? Singkat cerita, di lain hari, di lain malam juga terjadi. Tengah malam, tiba-tiba bel berbunyi. Ketika dibuka pintunya, tidak ada orang di luar. Lalu, saya menceritakan keanehan kepada bapak saya tentang apa yang saya alami. Bapak saya berkata, mungkin itu yang kemarin mengikuti dari Jogja. Kesimpulan atas kejadian yang saya alami terjadi selama 7 hari, dan saya linglung selama 1 hari. Dan saya bisa kembali normal di keesokan harinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang saya alami tersebut, yang pertama, selalu menjaga etika dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita berhadapan. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu berdoa ketika akan melakukan suatu kegiatan. Sesederhana apapun itu kegiatannya, jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon kepada Yang Kuasa. Bercanda boleh, tapi sewajarnya. Ingat, mereka memang ada, tetapi tak kasat mata. Sekian pengalaman cerita horor dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah teman-teman, pengalaman horor yang dialami oleh Kak Pungki. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman yang sudah Kak Pungki alami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan like, share, dan komentar. Jangan lupa juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.